Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu koleksi saya ya, yaitu keris Sempono Bungkem ya. Baik, ciri khas daripada keris Sempono Bungkem terdapat pada ricikannya ya, yaitu kembang kacangnya yang bungkem ya, seperti ini ya, bisa dilihat ini, atau menempel pada gandiknya. Jadi itulah kenapa keris ini dinamakan Sempono Bungkem, yaitu karena kembang kacangnya memang sengaja dibuat bungkem ya. Keris Sempono Bungkem termasuk salah satu dapur keris yang sangat langka ya, dan jarang dijumpai. Akan tetapi peminat dari keris Sempono Bungkem ini sangat banyak ya, karena keris ini dipercaya memiliki tuah atau angsar yang sangat kuat. Keris Sempono Bungkem dipercaya memiliki tuah yang ampuh untuk penundukan dan pembungkem ya, sehingga banyak dicari oleh orang-orang yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, pengacara, sampai para pejabat tinggi pemerintahan untuk dijadikan sebagai piandel. Sedangkan pada tuah ya, tuah daripada keris Sempono Bungkem yaitu dipercaya dapat mempengaruhi atau menundukkan lawan bicara ya, sehingga akan membuatnya patuh dan tunduk pada semua perkataan pemilik keris ini. Banyak yang percaya jika keris Sempono Bungkem cocok dimiliki oleh orang-orang yang profesinya mengharuskan selalu berdebat atau beradu argumen, misalnya pengacara atau pejabat yang memiliki banyak bawahan. Keris Sempono Bungkem juga banyak dicari oleh orang-orang yang sedang terjerat masalah hukum atau masalah hutang piutang, karena mereka percaya dengan memiliki keris Sempono Bungkem sebagai sarana dukungan dari sisi supranatural, maka masalah-masalah yang sedang dihadapi akan bisa selesai dengan mudah, seperti filosofi bungkem, yaitu terbungkam atau tertutup. Bahkan konon tuah keris ini juga dapat membungkam orang yang hendak berniat jahat atau akan menagih hutang, sehingga kita berhadapan dengan pemilik keris Sempono Bungkem, maka mulutnya seperti terbungkam atau terkunci, tidak bisa berkata apa-apa ya. Jadi seperti ngeblank itu istilahnya kalau sekarang, lupa dengan tujuannya. Itulah kehebatan dari keris Sempono Bungkem yang menjadikan keris ini sangat legendaris dan dicari oleh banyak orang
untuk dijadikan ageman atau piandel. Banyaknya peminat keris Sempono Bungkem yang rata-rata adalah orang-orang kelas atas, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memalsukan keris lain menjadi keris Sempono Bungkem. Misalnya saja keris Sempono Luk 9 dipotong menjadi Luk 7 dan kembang kacangnya ditarik atau ditekan sampai menempel pada gandengnya sehingga menjadi bungkem, atau dijadikan kembang kacang pojok agar menyerupai keris Sempono Bungkem yang asli. Praktek penipuan semacam itu sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap ada, karena keuntungan yang didapat dari bisnis ini memang sangat menggiurkan. Jadi jika ingin memahami keris Sempono Bungkem, sebaiknya berhati-hati dan jangan mudah percaya. Kita lanjut ke filosofi ya. Filosofi dari keris Sempono Bungkem. Dalam bahasa Jawa, Luk 7 disebut Luk Pitu. Ya, yang dalam Jarwo Doso angka 7 atau pitu selalu dikaitkan dengan konsep pitulungan ya, atau pertolongan. Sehingga apapun yang berkaitan dengan angka 7 bagi masyarakat Jawa memiliki filosofi bahwa kita nyuwun pitulungan ya, atau memohon pertolongan kepada Tuhan. Dalam tradisi masyarakat Jawa juga banyak momen-momen tertentu yang berhubungan dengan angka 7 ya. Sebagai contoh, ketika seorang wanita hamil yang kandungannya sudah memasuki usia 7 bulan, maka akan diadakan upacara selamatan yang disebut dengan istilah tingkepan atau mitoni. Dalam bahasa Indonesia disebut 7 bulanan. Selain itu, kemudian jika seorang bayi telah berusia 7 bulan, maka akan diadakan prosesi yang dinamakan turun tanah ya, tedak siten atau tuntunan, dengan ritual-ritual tertentu yang masing-masing memiliki makna tersendiri sebagai bentuk permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan bungkem artinya bungkam atau diam, yang memiliki makna bahwa kita sebagai manusia harus belajar untuk bisa diam. Ricikan kembang kacang bungkem menjadi ciri khas atau penanda dari keris Sempono Bungkem yang memiliki filosofi sangat dalam tentang kehidupan. Tapi sayangnya pemahaman umum yang terlanjur melekat pada keris Sempono Bungkem adalah pada tuah atau khasiatnya yang dipercaya dapat membungkam atau menundukkan lawan bicara. Artinya, orang lain akan mendengarkan dan patuh pada semua kata-kata milik keris ini, tunduk pada perintahnya,
dan tidak akan berani membantah ucapannya. Akan tetapi, jika kita mau mengkaji lebih dalam tentang makna atau filosofi dari keris Sempono Bungkem, sebetulnya ada sebuah piwulang ya, atau ajaran tersirat dari keris ini, yaitu mengajarkan kita untuk belajar diam. Manusia mau tidak mau akan terkait dengan hukum sebab akibat. Diam seharusnya tidak sekedar akibat, tapi diam seharusnya justru membuktikan laku hidup pada segala situasi, yaitu diam untuk menenangkan, membersihkan, dan menjernihkan hati. Diam juga merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi untuk mendengarkan orang lain. Keadaan ini juga sekaligus memberi ruang bagi kita untuk berpikir dan juga menanggapi. Diam mengandung kehendak refleksi, karena diam itu adalah olah kesabaran. Diam mengajarkan kita untuk mawas diri. Diam itu mengejawantah diri, karena langit tidak perlu bersusah payah untuk menjelaskan bahwa dirinya tinggi, dan sampah tidak perlu mengatakan bahwa dirinya kotor. Sedangkan pada pamor, pusaka ini memiliki pamor banyu mili ya. Jadi bentuknya berupa garis-garis yang membujur dari pangkal sampai ujung bilah ya. Garis-garisnya utuh, ada juga yang putus dan bercabang. Garis berkelok-kelok terlihat seperti mengalir ya, seperti air yang mengalir, sehingga dinamakan banyu mili. Banyu yang artinya adalah air dan mili artinya mengalir. Jadi banyu mili adalah artinya air yang mengalir. Sedangkan pada tua, pamor banyu mili adalah simbol dari sebuah harapan agar pemilik keris dengan pamor tersebut rezekinya bisa terus mengalir seperti air dan bisa memiliki kehidupan yang adem ayem, lancar tanpa masalah. Sedangkan untuk filosofi dari banyu mili adalah memiliki makna yang mendalam ya tentang kehidupan. Hiduplah seperti air yang mengalir dan menjadi sumber kehidupan di muka bumi. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sifat air, yaitu sifat air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi merupakan simbol sikap rendah hati pada diri manusia. Yang berikutnya adalah air yang selalu mengisi ruang kosong ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang bisa mengisi kekosongan atau kekurangan dari orang lain, seperti sifat air. Jadi sebagai manusia seharusnya kita bisa menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi sesama.
Baik, sekian dulu review dari saya tentang keris Sempono Bungkem ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Untuk selanjutnya adalah kita mengulas bagian pamor ya, pamor daripada keris tilam upih ini. Untuk keris ini yang saya pegang ini adalah pamornya Banyumili ya. Untuk tuah daripada pamor Banyumili adalah Banyumili menjadi simbol yang melambangkan suatu harapan akan rezeki yang lancar dan terus menerus mengalir layaknya air. Dipercaya bahwa tuah keris pamor Banyumili dapat memberikan semangat pembaruan untuk kehidupan yang lancar rezekinya tanpa masalah dan adem ayem. Pamor keris ini dipercaya dapat membawa kehidupan lebih baik dan keluar dari kesulitan hidup. Pamor Banyumili begitu sederhana dalam namanya, tetapi akan syarat makna di dalamnya yang menjadi pelajaran hidup bagi manusia. Sekarang kita bergeser ke filosofi ya daripada pamor Banyumili. Di balik namanya yang sederhana, Banyumili memiliki makna mendalam tentang kehidupan. Filosofi dari pamor yang berbentuk garis-garis ini yaitu agar manusia bisa hidup seperti air yang mengalir dan menjadi sumber air atau kehidupan bagi segala yang hidup di muka bumi ini. Kita belajar dari sifat air. Pamor Banyumili memiliki beberapa makna ataupun pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dimanapun air berada, air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat air ini menjadi simbol kerendahan hati manusia. Tuhan menciptakan air untuk menjadi pelajaran bagi manusia agar selalu rendah hati. Jika sedang berada di posisi atas, maka manusia hendaknya bisa melayani dan membantu orang-orang yang berada di bawah atau tertimpa kesusahan. Yang kedua, sifat air yang selalu mengisi ruang kosong. Sifat air akan selalu mengisi ruang kosong menjadi gambaran untuk sesuatu yang berguna. Manusia dapat belajar dari sifat air dengan mengisi kekosongan atau kekurangan dari manusia yang lain. Dapat diartikan menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan, sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat bagi orang lain atau sesama makhluk Tuhan. Yang ketiga, sifat air yang selalu mengalir ke muara.
meneladani sifat air yang selalu mengalir ke muara, manusia harus memiliki visi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Seberapapun jauh jaraknya, sesulit apapun jalan yang harus dilewati, air pasti akan terus mengalir hingga sampai ke muara. Keris pamor banyu mili menjadi simbol semangat dalam kehidupan. Manusia bisa belajar untuk konsisten dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan hidup. Seperti air yang melewati berbagai hambatan dalam perjalanan mencapai muara. Baik, sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.